Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sabir bahagia kepada rekan-rekan guru yang sudah dinyatakan lulus tahap 1 dari seleksi P3K tahun 2021 ini. Kami mengucapkan selamat dan tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun berada. Dan jangan lupa untuk tahap 1 masih dalam kegiatan sanggah. Nantinya semoga setelah sanggah tetap Bapak Ibu yang lulus yang memegang sebagai predikat lulusnya sampai pada penetapan NIP nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, informasi terbaru yang bisa kami sampaikan pada kali ini bersumber dari web resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemdikbudristek. Di antaranya, jelang seleksi guru P3K tahap 2 Kemdikbudristek imbau para guru siapkan diri. Ini dikeluarkan tanggal 15 Oktober 2001. Jakarta 15 Oktober 2021, rekrutmen guru melalui mekanisme seleksi ASN aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ASN P3K tahap 2 akan segera dimulai awal November mendatang. Jadi awal November ya. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani menghimbau para guru menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk mempersiapkan diri. Tidak usah ikut bimbel berbayar. Yang bisa menolong Bapak dan Ibu guru adalah diri sendiri dengan mempersiapkan diri dan berdoa. Tidak lama lagi ujian seleksi kedua akan datang pada tanggal 8 sampai 11 November depan. Gunakanlah waktu semaksimal mungkin, tutur Nunuk pada webinar silaturahmi Merdeka Belajar episode 11 yang digelar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemdikbudristek dengan tema Guru Belajar dan Berbagi Sukses Seleksi ASN P3K secara daring Kamis 14 Oktober tahun 2021. Seleksi tahap 2 diakui Nunuk terbuka bagi para guru yang berkompetensi seluruhnya. Afirmasi untuk sekolah induk hanya diberikan di ujian tahap 1, sedangkan ujian tahap 2 sudah terbuka berkompetisi seluruhnya dan dilihat nilai tertingginya, baik guru induk maupun non-induk. Lulusan guru PPG individu yang memiliki sertifikat guru dan belum mengajar. Seleksi kedua boleh memilih sekolah lain dan bukan sekolah sendiri, tetapi masih dalam satu daerah kewenangan. Jadi jangan sampai ada lagi yang memilih salah tempat, terang Nunuk. Mekanisme ujian dipastikan Nunuk masih sama dengan seleksi tahap 1. Mekanismenya sama bagi peserta yang belum maupun sudah lulus melewati nilai ambang batas atau NAB tetapi belum mendapat formasi, silahkan daftar lalu memilih formasi lagi di SSC ASN BKN. Ujar Nunuk memaksudkan sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSASN milik Badan Kepegawaian Negara BKN, suatu portal digital resmi pendaftaran ASN secara nasional. Jika yang dipilih mata pelajaran dan jenjang yang sama, maka nilai yang sudah diperoleh di ujian pertama yang sudah NAB atau melebihi ambang batas itu masih bisa digunakan, tetapi tetap harus daftar lagi untuk sebagai bukti sebagai peserta ujian kedua dan lalu nanti akan mendapat lokasi dan jadwal ujian. Jelas Nunuk. Bagi yang belum lulus seleksi tahap 1 jangan berkecil hati. Yang lulus sebanyak 173.000 itu baru 35% dari formasi yang tersedia.
kami terus berusaha agar 306.000 yang ada terisi semua di seleksi saat ini, imbuhnya. Menyoal pengumuman hasil seleksi tahap 1, Nunuk menjelaskan, kami ingin mengumumkan sesuai jadwal, tetapi dari hasil yang diperoleh, jumlah kelulusan jika dilihat dari passing grade yang tertuang pada peraturan Menteri PAN RB tidak cukup banyak, meskipun kita mendapatkan guru-guru yang lulus sesuai harapan, terang Nunuk. Lalu terjadi dinamika dan masukan dari beberapa pihak. Ada permohonan dari Komisi 10, asosiasi guru, organisasi profesi yang memohon kepada Kemdikbudristek untuk memperjuangkan agar jumlah kelulusan meningkat. Jelas Nunuk. Ditambahkan dia, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim bersama Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mengusulkan kebijakan tambahan peserta yang lulus ujian tahap 1. Seperti diketahui, tahap 1 difokuskan untuk afirmasi guru-guru yang mengabdi di sekolah induk atau guru-guru yang sudah lama mengabdi di sekolah negeri. Ya, lalu kami mengusulkan berbagai permohonan kebijakan yang tidak mengubah peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan dan RB nomor 28 tahun 2001 karena terkait tuntutan berbagai asosiasi untuk mengubah terkait afirmasi masa kerja tidak bisa kita akomodir karena harus mengubah Permenpan, lanjut Nunuk. Nunuk menguraikan yang dilakukan adalah mengusulkan afirmasi atau bonus nilai ambang batas untuk guru usia 50 tahun ke atas. Kebijakannya nilai kompetensi teknisnya diakui, pengalaman mengajarnya hingga 50 tahun itu sudah cakap. Lalu ada penyesuaian nilai ambang batas untuk kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara, terang. Selebihnya dijelaskan Nunuk diberikan penyesuaian NAB untuk seluruh peserta tanpa kecuali agar seluruh guru honor mendapatkan manfaat usulan Mendikbudristek. Itulah sebabnya perlu waktu hingga 2 minggu dari pengumuman yang seharusnya untuk menetapkan hal ini menjadi keputusan Menteri PAN RB, tutur Nunuk. NAB 1, 2, dan 3 yang terdapat pada Permenpan RB nomor 1169 tahun 2001 ini dijelaskan Nunuk akan terus dipakai untuk ujian-ujian selanjutnya, Mekanisme ujian tahap 2 dan 3 tidak berubah, sama persis dengan ujian 1 sebagaimana tertuang dalam Permenpan dan RB nomor 28 tahun 2001. Jelas Nunuk. Terkait opini dan keluhan masyarakat, Nunuk mengaku terbuka melayani, menghindari ketidakpuasan hasil ujian itu dituangkan melalui sanggah. Kami menyiapkan layanan helpdesk lewat call center di 1-500-997 yang dapat dihubungkan dari pukul 7 pagi hingga 11 malam. Bisa juga melalui telegram yang tersedia dan portal bantuan pada kontak di laman guru P3K kemdikbud.go.id, terang Nunuk. Seleksi tenaga kependidikan Tendik dijelaskan belum mendapatkan formasi pada tahun 2001 dan 2002 dari kementerian yang berwenang menetapkan formasi, yaitu Kemenpan RB. Kemdikbudristek tetap mengusulkan sesuai kebutuhan dan semoga harapan teman-teman Tendik yang ingin mendapatkan kepastian status kesejahteraan bisa terrealisasi. Saya tegaskan, kewenangan menetapkan formasi di Kemenpan dan RB, sedangkan Kemdikbudristek hanya mengusulkan formasi, ungkap dia. Giat para guru ikuti seleksi P3K. Guru SMP Negeri 5 Lingsar Lombok Barat, Siti Ratma Suryani, mengaku dirinya telah mengajar sejak 2005. Waktu itu sekolah baru didirikan dan kekurangan guru. Saya tertarik mengajar dan sering waktu. Saya sangat mencintai dan bangga bisa mendidik anak bangsa, ungkap Siti. Diceritakan Siti, ia terkesan ketika anak didik berprestasi. Contohnya, ketika anak didik saya juara 1 Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten, ada kepuasan tersendiri jika peserta didik berhasil, ungkap perempuan yang juga pernah meraih juara 2 OSN kabupaten. Diakui Siti, ia dapat melampaui passing grade dengan bertekad memanfaatkan kesempatan seleksi.
Ini kesempatan bagus dari pemerintah dan saya mengambil peluang dengan belajar bersungguh-sungguh, membaca buku mata pelajaran IPS dan juga mencari bahan-bahan belajar dari internet untuk soal-soal yang bentuknya pedagogik. Kemudian saya mendapat informasi dari kanal-kanal GTK Kemdikbudristek dan makin dekat ujian saya lebih rutin lagi membaca. Saya senang sekali bisa lulus ASNP 3K, ungkap Siti. Berbeda dengan Siti, guru SMA Negeri 1 Pamijahan, Kabupaten Bogor, Ade Taufikur Rahman mengakui awal mulanya menjadi guru karena melatih ekstrakurikuler pencaksilat di beberapa SMA di tengah kesibukannya sebagai karyawan. Disitulah awal saya dekat dengan siswa dan saya banyak mengobrol dengan guru senior di masa yang masih aktif di sana. Saya tertarik masuk dunia pendidikan, ungkap Ade yang kini telah mengabdi sebagai guru selama lebih dari 14 tahun. Ade menilai pengalaman paling berkesan sebagai guru adalah interaksinya dengan siswa. Kita dituntut untuk terus mengembangkan diri kita, untuk terus berproses bagaimana kita menjadi pendengar yang baik, menjadi teman berbagi yang baik untuk si anak-anak dan menuntun mereka menuju harapan-harapan mereka, urai Ade. Ketika melatih pencaksilat, saya belajar menjadi pendengar yang baik bagi siswa dan kemudian saya belajar menuntun mereka hingga kini saya tersesat di jalan yang benar menjadi seorang guru, ungkapnya yang bersyukur dapat lulus ujian seleksi P3K. Terima kasih kepada pemerintah yang sudah membuat regulasi fantastis yaitu seleksi P3K. Ini saya sangat berkaitan dengan kesejahteraan para guru, tutur Ade yang mengaku mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk seleksi, namun dirinya tidak mungkin mengikuti seleksi CPNS berhubung telah melewati syarat usia. Saya banyak belajar bersama rekan-rekan dan ikut program guru belajar Kemdikbudristek. Kita harus bisa membaca dan melihat inti soal untuk menemukan kata kunci setiap soal, tutur Ade. Memberi tips seraya menyemangati rekan-rekannya. Ayo terus semangat mengembangkan diri, kata Ade. Guru sekolah luar biasa SLB Negeri Kota Langsa, Provinsi Aceh, Amri Saputra mengungkapkan ia tidak menyangka akan menjadi guru SLB. Saya seorang disabilitas, tapi dari SD sampai SMA saya bersekolah di sekolah umum. Awalnya cita-cita saya ingin menjadi dosen, tapi qadaratullah saya bergabung ke SLB. Dan sebagai sesama penyandang disabilitas tidak sulit untuk menyatukan chemistry antara saya sebagai guru dengan murid-murid, terang Amri yang mengaku senang dan telah bekerja selama 14 tahun sebagai guru SLB. Salah satu pengalaman berkesan diuraikan Amri adalah mendidik siswa dengan cerebral palsy, suatu kondisi kelumpuhan atau kerusakan fungsi otak yang mengganggu pergerakan dan koordinasi gerak. Penyandang cerebral palsy teori memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Anak ini menyandang disabilitas motorik, tapi setelah saya didik kurang lebih 4-5 tahun, anak ini memiliki kecerdasan normal. Ia bisa membaca walaupun tidak bisa menulis karena tangannya lumpuh, tapi dia bisa membaca walau dengan terbata-bata. Bisa berhitung hitungan sederhana. Itu bagi saya sangat membanggakan dan menyenangkan karena secara teori anak-anak seperti itu kecerdasannya di bawah rata-rata, ungkap Amri. Sementara itu Amri mengaku melihara sikap optimis dan menjaga kesehatan fisik dan mental lewat istirahat cukup dan beribadah. Saya juga harus melatih kecepatan membaca karena ini berkaitan dengan manajemen waktu untuk menghindari stres saat menjawab soal. Saya tidak akan takut kehabisan waktu, ungkap Amri. Amri pun rajin mencari berbagai referensi soal-soal berbentuk high order thinking skill atau HOTS, yaitu soal-soal yang membutuhkan proses penalaran tinggi. Saya percaya soal-soal akan banyak yang berbentuk HOTS, contohnya soal-soal ketika saya mengikuti pendidikan PPG atau profesi guru. Banyak soal-soal HOTS, terang Amri. Siti berharap para peserta seleksi tahap 2 dan 3 lebih intensif belajar, lebih banyak membaca, memanfaatkan wadah yang disediakan dan semangat meningkatkan kualitas kita sebagai guru dengan berusaha sungguh-sungguh, tegas Siti yang diamini Amri. Insyaallah kalau kita terus berusaha dan berdoa, Allah akan memberikan apa yang kita minta, ungkap Amri. Nah, inilah sumber daripada informasi yang kita temukan dan sempat kita bacakan pada hari ini. Karena dia bersifat umum, maka kita berikan lagi solusi kepada teman-teman untuk mengetahui, menemukan berbagai pengetahuan. Silahkan Bapak Ibu mengunjungi blog Sabir Patampuna 1 atau YouTube Sabir Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam guru. Kita semua guru dan kita berhak untuk mengetahui informasi baik secara literasi. Mari kita berbaca, jangan sepotong-potong.
dan mari kita belajar untuk bisa lolos P3K nantinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.